Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Selon Cesalia dengan NIM 187231008. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari rangkuman artikel saya berjudul Visual Analytic in Healthcare Research Optimization, a Tableau-based Case Study in India. Di mana langsung saja dari artikel ini melatar belakangi bahwa sektor kesehatan di India menghadapi tekanan besar akibat penyakit tidak menular atau NCDs seperti diabetes, kanker, dan kardiovaskular yang menyumbang lebih dari 60% kematian. Sementara sumber daya kesehatan di India sangat terbatas. Meski data kesehatan sangat melimpah, pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan masih kurang optimal. Karena itu, dibutuhkanlah visual analitik untuk menyajikan data kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami. Nah, Tableau dipilih karena mampu menampilkan data yang interaktif, mendukung prediksi, dan membantu rumah sakit mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta meningkatkan efisiensi operasional. Nah, berikut adalah literatur survei yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama, visual analytic in healthcare, di mana visual analytic mengubah dataset besar dan kompleks menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung pengambilan keputusan, di mana Tableau dan teknologi sejenisnya membantu untuk pertama, memvisualisasikan data pasien, mengelola outcome, mengalokasikan sumber daya, dan memantau pola penyakit secara real time. Yang kedua, challenge the future opportunities, di mana tantangan utamanya adalah integrasi data beragam, karena ada klinis, genomik, dan data pasien, sulit gitu untuk mengintegrasinya karena standarnya tuh berbeda-beda. Kemudian, tenaga kesehatan sering kesulitan memahami data yang kompleks, kemudian diperlukan pelatihan agar penggunaan Tableau lebih maksimal. Dan peluang ke depannya, itu bisa meningkatkan komunikasi tim dan keterlibatan pasien, membuat perencanaan perawatan lebih akurat, AI Power Visual Analytic yang memungkinkan diagnosis lebih cepat dan pengobatan lebih personal, akan mempengaruhi besar di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, ada metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, yaitu preprocessing data, yaitu menggunakan Python, lebih tepatnya sintaks seperti Pandas dan NumPy. Kemudian, linear programming, yaitu optimasi alokasi sumber daya. Kemudian ada model SAR atau prediksi perkembangan penyakit, dan juga Bayesian inference, yaitu prediksi outcome dari pasien, dan integrasi hasil analisis ke dalam dashboard Tableau, di mana sumber data yang digunakan itu ada Electronic Health Record, database kesehatan publik, dan Open Governed Data, infrastruktur rumah sakit. Selanjutnya adalah hmm, hasil dari visual analitik yang telah digunakan dengan Tableau. Yang pertama adalah hasil yang menunjukkan peningkatan alokasi sumber daya, di mana peneliti ini menunjukkan bahwa penggunaan Tableau yang dikomunikasikan dengan linear programming mampu meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya kesehatan secara signifikan. Bisa kita lihat dari visualisasi data di sini bahwa sebelum implementasi distribusi tempat tidur, ICU, ventilator, dan tenaga medis belum merata dengan efisiensi hanya 70%. Kemudian melalui linear programming dan visualisasi Tableau, alokasi sumber daya dapat dioptimalkan secara real time hingga efisiensi meningkat menjadi 85%. Dashboard interaktif memudahkan rumah sakit memantau kebutuhan, mengidentifikasi kekurangan, serta melakukan relokasi dinamis, sehingga pemborosan berkurang dan wilayah dengan kasus tinggi mendapat dukungan tepat waktu. Kemudian hasil dari visual analitik yang kedua adalah menunjukkan bahwa penurunan tingkat penerimaan kembali pasien, di mana penggunaan predict modeling, khususnya melalui model
ER, dan Bayesian inference terbukti berperan besar dalam menurunkan angka readmission pasien. Kedua model ini mampu memprediksi perkembangan penyakit dan peluang pemulihan, sehingga tenaga medis dapat menyesuaikan strategi perawatan secara lebih cepat dan tepat. Nah, bisa kita lihat dari visualisasi ini, sebelum penerapan dari predictive modeling, khususnya melalui model SAR dan Bayesian inference, menunjukkan bahwa tingkat dari penerima kembali pasien itu mencapai sekitar 18%. Namun setelah diintegrasikan model prospektif dengan Tableau, angkanya turun drastis menjadi 0,6 menjadi 0,66 mohon maaf, menjadi 0,6 atau 6%, yaitu berkurang sebanyak 12%. Penurunan ini terjadi karena adanya perencanaan perawatan yang lebih personal dan tindakan medis yang proaktif berdasarkan informasi real time. Selanjutnya, hasil yang ketiga, yaitu peningkatan efisiensi operasional, di mana implementasi visual analitik dengan Tableau berhasil meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit secara signifikan. Bisa kita lihat, dashboard real time memungkinkan administrator memantau KPI seperti alur pasien, tingkat kebutuhan, tenaga kerja, dan penggunaan sumber daya, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Efisiensi operasional meningkat dari 72% menjadi 87%, yaitu sebanyak 15% kenaikan karena kemampuan sistem dalam mengidentifikasi bottleneck pelayanan dan distribusi sumber daya. Dukungan model prediktif seperti Bayesian inference juga mampu memproyeksi outcome pasien sehingga tenaga medis dapat memprioritaskan individu yang berisiko tinggi dan mengalokasikan sumber daya yang lebih tepat. Nah, kemudian hasil hasil berikutnya yaitu dampak kesehatan masyarakat, di mana pendekatan ini memberikan dampak lebih luas pada kesehatan publik di luar sekedar alokasi sumber daya dan perawatan individu. Dengan integrasi data kesehatan masyarakat seperti tingkat vaksinasi dan surveillance penyakit, pembuatan kebijakan dapat menilai eh, lebih akurat. Nah, melalui geographic visualization di Tableau, area dengan cakupan vaksinasi rendah dapat segera teridentifikasi, sehingga intervensi cepat dilakukan untuk meningkatkan cakupan. Strategi antisipasif ini terbukti memantau menekan insiden penyakit kronis seperti diabetes dan kardiovaskular, serta memperkuat manajemen kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Nah, berikut adalah rangkuman hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan visualisasi Tableau. Bisa kita lihat pre-implementation dari research allocation efficiency itu sekitar 70%. Nah, setelah diimplementasi dengan menggunakan visualisasi Tableau dan juga modeling perhitungan, menjadi sekitar 85%. Nah, improvement-nya itu sekitar 15%. Kemudian ada patient readmission rates atau pengembangan pasien itu berkurang dari 18% menjadi 6%. Peningkatannya sebesar 12, improvementnya sebesar 12%. Kemudian ada efisiensi operasional, di mana yang sebelumnya 72% meningkat menjadi 87%. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan sebanyak 15%. Yang terakhir adalah impact untuk public health, di mana pre-implementation-nya itu limited untuk trackingnya, sedangkan post-implementation-nya menjadi enhanced visibility dan improvementnya menunjukkan signifikan. Nah, dengan penggunaan Tableau yang dipadukan dengan model prospektif canggih, memberikan peningkatan besar dalam manajemen sumber daya kesehatan. Hasil perawatan pasien juga menjadi lebih efektif, lebih mudah untuk dipahami, serta efektivitas dari operasional. Sistem ini juga memperkuat kesehatan publik melalui pemantauan dan evaluasi program kesehatan lintas ke wilayah secara lebih menyeluruh dan real time. Nah, dari rangkuman artikel yang telah dilakukan, dari metode dan juga hasil,
menunjukkan bahwa visual analitik dengan Tableau terbukti efektif dalam mengoptimalkan sumber daya kesehatan, meningkatkan outcome pasien, dan memperbaiki efisiensi operasional. Integrasi model matematis seperti linear programming, SER, dan Bayesian inference ke dalam Tableau memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, proaktif, dan berbasis data. Hasil nyata berupa penurunan tingkat readmission dan peningkatan efisiensi operasional menegaskan manfaat langsung dari pendekatan ini, meski masih ada tantangan berupa interoperabilitas data, kebutuhan pasien teknis, serta keterbatasan data histori. Penelitian ini menekankan pentingnya perkembangan lebih lanjut. Dengan pemanfaatan lebih lanjut, visual analitik berpotensi menjadi alat strategi dalam manajemen kesehatan modern, terutama di negara dengan keterbatasan sumber daya seperti di Hindia, guna untuk menghadapi beban penyakit yang tidak menular semakin meningkat. Nah, dengan penelitian ini, tidak hanya pasien yang terbantu, tapi tenaga kesehatan juga dan rumah sakit merasa terbantu dengan adanya visualisasi data-data yang dilakukan secara real time sehingga bisa meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi waktu tidak ada keterlambatan, kemudian tidak ada kesalahan informasi, dan juga mereka lebih memahami tentang kebutuhan-kebutuhan pasien dan juga penanganan yang lebih cepat. Sekian dari presentasi hasil rangkuman artikel yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat sore.